Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Ketika saya membuat konten video ini, saya baru tiba di Surabaya untuk bersiap melihat langsung pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Turkmenistan pada tanggal 8 September yang akan datang. Namun saya harus bisa memberikan info, teman-teman sudah terus mend-DM saya, ya, meminta saya untuk berbicara tentang Jai Ises. Ini pemain bertahan, center back ya dari Belanda yang bermain saat ini di Serie B Venezia. Namun Jai Ises ini sudah ada di Jakarta dan ingin menjadi warga negara Indonesia dan berarti akan bermain buat tim nasional kita. Luar biasa ya bagaimana ini perjuangan dari ketua umum kita Erick Thohir yang mampu meluluhkan tentunya hati dari seorang Jai Ises sehingga dia boleh terbang ke Jakarta dan dia begitu optimis, yakin dia ingin bermain untuk tim nasional. Mungkin karena dia melihat bahwa di sana ada seorang sosok Erick Thohir. Ya, kenapa? Karena Erick Thohir juga mantan pemilik Inter Milan dan tidak ada yang meragukan itu. Semua tahu kalau bicara di Italia dengan seorang Erick Thohir, dan ini menjadi jaminan utama yang membuat Jai Ises itu harus datang dan dia sudah diterima, yaitu hari ini atau tadi pagi sampai siang dia diterima oleh Erick Thohir, sudah berbicara tentang keinginan dia. Dan sebenarnya kan kalau bisa dilihat Belanda juga begitu bernafsu menaksir dia untuk bisa bermain, sama seperti Tijani Reinders, pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk Milan dan menjadi pemain utama, ya, tidak tergantikan Tijani ini untuk mengisi posisi dari Sandro Tonali, pemain Milan yang menyeberang pindah ke Newcastle United. Sayang bagi Tijani Reinders ini, dia lebih memilih tentunya memperkuat tim oranye Belanda yang saat ini ditangani oleh Ronald Koeman untuk persiapan di Euro 2024. Tetapi bagi Jai Ises ini, dia berpikir ini jangka panjang. Posisi dia kalau bermain di tim nasional Belanda akan sulit dalam persaingan, ya, sehingga dia tidak akan mungkin mendapat tempat utama. Ya, paling tidak hanya banyak memenasi bangku cadangan ataupun kadang dipanggil kadang enggak, karena itu posisi sangat kuat di sana. Itu banyak pemain-pemain hebat, ya, ada termasuk dengan pemain Liverpool, ya, ada Virgil van Dijk, kemudian ada Stefan de Vrij, banyaklah pemain-pemain kalau bisa dikatakan, ya, untuk bermain di posisi belakang tim nasional Belanda. Makanya dia berpikir lebih bagus ke Indonesia dan hatinya memang kuat ke Indonesia. Dia bisa mendapatkan tempat utama kalau bermain di tim Indonesia, ya. Dan dia punya keturunan, ya, kakek neneknya orang Indonesia. Dia tampil luar biasa sebelum ke Venezia. Kenapa Venezia Nasir? Karena dia mampu pada musim yang lalu 2022-2023 itu membawa Venezia itu tidak degradasi, ada di posisi ke-11 di Eredivisie, di Liga Utama Belanda, dan dia bermain sebanyak 84 pertandingan bersama dengan Venezia, menjadi bagian terpenting dan sudah menyumbang 2 gol. Ini yang membuat Venezia yang terdegradasi pada musim lalu dari Serie A ke Serie B saat ini itu naksir dan mengambil dia. Dan 4 pertandingan sudah dimainkan dengan Venezia. Itu selalu ditampilkan oleh pelatih Paolo Vanoli. Ini pelatih Venezia, memberikan selalu harapan luar biasa, ya, terhadap seorang Jai Ises ini. Bermain fulus. Dengan bermain terus ini, dia bermain juga 1 kali di Coppa Italia. Dan terakhir sebelum ke Indonesia, dia masih bermain dengan Cittadella, ya, pada akhir pekan yang lalu, dan bermain imbang 0-0. Ya, sebelum dia terbang akhirnya ke Jakarta. Dan Venezia bersama dengan Jai Ises ini, ya, itu sekarang nangkring di posisi keempat. Ya, di klasemen sementara. Itu hanya berselisih 2 poin dengan pimpinan klasemen yang sementara Catanzaro yang ada di atas di Serie B bersama dengan Parma, ya, dan hanya 1 poin di belakang Modena di peringkat ketiga. Baru Venezia, klubnya Jai Ises ini, ya, dengan 8 poin. Dan sebagai pemain inti, saya pikir wajar dia termasuk yang boleh dikategorikan sebagai grade A. Sehingga ini yang dijanjikan oleh Erick Thohir. Tidak main-main, harus mendatangkan pemain yang punya kualitas, ya. Makanya di belakang ini semakin kuat. Karena kita tahu bersama sejauh ini kan sudah ada pemain naturalisasi lainnya, Jordi Amat. Kemudian juga ada di sana pemain yang tanpa melalui naturalisasi, yaitu Elkan Bagot, sudah makin kuat. Kita punya Rizky Ridho juga,
tambah lebih kuat lagi. Masuklah Jai Isyas ini. Makanya ketika dia datang, sudah pasti ketika ke Jakarta, segera diproses. Ya, naturalisasi dia cepat akan digenjot habis. Ya, untuk bisa dia cepat-cepat, siapa tahu dia bisa, walaupun ini masih 50-50, dia bisa bermain di pra-Piala Dunia. Ini kan jauh lebih bagus, paling tidak kalau kita lolos ke fase kedua. Ya, kalau fase pertama kan kita Indonesia tuh ketemu dengan di putaran pertama dengan Brunei Darussalam. Kita lewatlah, kita hajar, ya, tanpa harus mendahului, ya. Dan kemudian kita akan masuk ke putaran kedua ini. Siapa tahu dia proses dari sekarang kalau diurus masih bisa lah. September, Oktober, ya, November. Kalau kita masukkan itu mulai di November, 2 bulan asal cepat, ya. Kalaupun tidak, ya tidak bisa keburu. Nah itu bisa main di Januari, Februari. Itu putaran final Piala Asia yang akan berlangsung di Qatar, di mana tim Indonesia diloloskan oleh STY di Kuwait kemarin itu, dan sekarang akan berlaga nantinya di grup D, karena kita tahu bersama di sana kita ada Jepang, ada Irak, dan ada Vietnam. Nah kalau Jai Isyas ini sudah beres semua surat-surat dia dan diproses cepat, diangkat atau diambil sumpah, pengurusan juga dia untuk alih status dia dari KNVB Belanda ke Indonesia cepat diurus, dia bisa bermain paling tidak di Piala Asia ya pada tahun depan. Dan ini saya pikir hebat sekali. Kalau ditanya dengan Jai Isyas kenapa dia ke Indonesia, ini dia komitmennya luar biasa. Dia lebih ingin di sini karena peluang dia untuk bisa bermain fully Indonesia sangat terbuka, dan dia memang ingin ya mengabdi buat Indonesia karena kakek neneknya ini orang masih berdarah Indonesia. Jadi dia ingin bersama dengan tim nasional Indonesia untuk mengangkat Indonesia lebih mendunia seperti yang diharapkan oleh Pak Ketua Umum Pak Erik, bahwa Indonesia ini harus terlihat ya untuk lebih mendunia. Dan bukan cuma sampai stop di Jai Isyas, ada lagi rencana-rencana ke depan untuk mengambil pemain-pemain dari luar yang grade A sehingga memperkuat tim nasional kita. Kalau belakang sudah bagus, tinggal digelandang, dan juga yang paling utama adalah posisi pemain depan. Itu yang sekarang lagi diincar. Ya, satu-satu oleh Pak Erik ini akan diambil dan pasti akan lebih kuat kita. Ini yang membuat tim nasional kita paling tidak di 2024 ini akan terbang tinggi dengan banyak pemain-pemain bagus yang akan diambil dari luar dengan posisi grade A ini, sehingga kita akan berbicara banyak. Sudah tidak akan berbicara lagi di level Asia Tenggara, tapi mungkin akan ya tujuan utama di Asia untuk bersaing. Ya kalau kita lolos terus dari fase pertama di Piala Dunia, fase kedua dan selanjutnya sampai tahun depan, bukan tidak mungkin peluang untuk ikut Piala Dunia terbuka, karena jatah Asia kan itu 8,5 lah, ada plus karena ada playoff. Kalau buat Asia setelah 8 ini langsung lolos, ada satu kemungkinan jatah untuk bisa bermain dengan tim dari benua lain, apakah dengan dari Amerika Selatan biasanya, dan kalau bisa menang ya ada 9 jatah Asia, paling tidak 8 dulu. Nah kita bisa terbuka kalau dengan adanya penambahan selain Jai Isyas, nanti tahun depan juga ada 1-2 pemain lagi yang akan masuk. Nah ini kan tambah keren, akan lebih disegani tim nasional kita di level Asia. Nah kita akan tunggu. Jadi selamat datang buat Jai Isyas, sudah ada Jakarta dan sudah diterima, sudah berbicara panjang lebar dengan Ketua Umum. Tinggal kita tunggu proses dia ya untuk dipercepat tentunya. Ya ini pasti PSSI harus lihat dengan Pak Erik yang begitu ngotot ini ya untuk bisa membawa tim nasional kita jauh lebih baik. Pasti akan berusaha Pak Erik untuk melakukan lobby-lobby ya dengan Kemenkumham, Menpora juga akan berusaha untuk bisa membantu sehingga semua jalur bisa beres sampai ke DPR RI, baik Komisi 3, Komisi 10, sehingga Jai Isyas ini bisa cepat untuk diambil sumpah. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk memberikan info tentang sepak bola nasional Indonesia, dan sekarang ada pemain yang akan segera dinaturalisasi, Jai Isyas. Ciao.